Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Mari kita lanjutkan pembacaan sirah singkat sahabat. Kali ini kita ke Abdurrahman bin Auf. Bismillah. Madinah yang tampak tenang saat itu mendadak ramai. Warga dan para pedagang berlarian menuju jalan. Rupanya kafilah Abdurrahman bin Auf dengan 700 ekor untanya lengkap dengan dagangan memasuki kota Madinah. Dan semuanya itu untuk disumbangkan. Keriuhan ini berawal saat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, salah satunya tentang Abdurrahman bin Auf. Aisyah berkata, semoga Allah melimpahkan berkahnya bagi Abdurrahman dengan baktinya di dunia serta pahala yang besar di akhirat nanti. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga sambil merangkak. Mendengar hal tersebut, seorang sahabat berlari kencang mencari Abdurrahman bin Auf untuk menyampaikan kabar gembira itu. Hingga akhirnya Abdurrahman bin Auf menemui Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, wahai ibunda, apakah ibunda mendengar sendiri ucapan itu dari Rasulullah? Jawab Aisyah, ya, aku mendengar sendiri. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf kegirangan sambil berkata, wahai ibunda, saksikanlah seluruh unta lengkap dengan barang dagangan ini, dan seluruh unta dengan barang dagangan di punggungnya, masing-masing aku dermakan untuk fisabilillah. Selain dikenal sahabat Nabi yang mudah kaya, Abdurrahman bin Auf juga senantiasa berpikir keras agar dirinya menjadi miskin. Karena ia tahu semakin banyak harta semakin berat hisabnya. Namun usahanya untuk menjadi miskin itu selalu gagal. Misalnya pada suatu hari setelah perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah menjadi busuk hingga harga jualnya jatuh. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf langsung menjual semua harta yang dia punya untuk membeli kurma busuk milik para sahabat dengan harga standar kurma segar. Semua sahabat bersyukur karena kurma yang mereka khawatirkan tidak akan laku tiba-tiba diborong oleh Abdurrahman bin Auf. Para sahabat gembira karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun Abdurrahman bin Auf yang teramat senang dan berharap akan miskin. Namun tiba-tiba seorang datang yang mengaku dari Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga Raja Yaman mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya utusan raja tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma segar. Abdurrahman bin Auf lahir pada tahun 580 Masehi dengan nama lengkap Abdurrahman bin Auf bin Abdul Haris bin Zahra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ia merupakan keturunan Bani Zuhra yang berasal dari Jurai. Ayahnya adalah Auf bin Abdul Auf al-Harith, sementara ibunya bernama Ashifa Siti. Abdurrahman bin Auf termasuk 8 asal dikenal awalun atau 8 sahabat yang pertama kali masuk Islam. Keislaman Abdurrahman bin Auf hanya berselang 2 hari setelah Abu Bakar. Jika tidak sedang sholat, berjihad dalam perang, Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai sahabat yang pandai berniaga. Rahasia sukses Abdurrahman bin Auf dalam berdagang adalah menghindari yang haram dan syubhat. Sebagai seorang Islam yang kaya, Abdurrahman bin Auf sangat memperhatikan kehidupan masyarakat Islam di sekitarnya. Ia memiliki harta dan dikelola menjadi 3 bagian, yaitu harta yang diinvestasikan ke sahabat lain, kemudian untuk melunasi hutangnya, dan sedekah dan dakwah Islam. Penduduk Madinah sangat mengakui kecerdikannya dalam berniaga yang memang terbukti mampu membuat Abdurrahman bin Auf sangat kaya. Saat hijrah ke Madinah, seperti sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf meninggalkan seluruh hartanya ke Mekah dan memulai kehidupan baru di Madinah dari nol. Sesampai di Madinah, Rasulullah mempunyai program untuk mempersaudarakan kaum Ansor dari Madinah dan kaum Muhajirin dari Mekah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Al-Arabi Al-Ansari. Saat perkenalannya, Sa'ad berkata kepada saudara barunya itu, wahai Abdurrahman bin Auf,
saya adalah seorang penduduk Madinah yang mempunyai harta banyak, maka pilihlah dan ambillah. Saya juga punya 2 istri, lihatlah salah satunya yang menarik hatimu, sehingga saya bisa menolaknya untukmu. Abdurrahman bin Auf menjawab, semoga Allah memberkatimu pada harta dan keluargamu, akan tetapi tunjukkan saja di mana pasar. Maka ditunjukkan pasar tersebut, sehingga dia mulai berdagang. Di tengah usahanya, kreativitas Abdurrahman bin Auf muncul. Ia meminta tolong kepada saudara barunya itu untuk membeli tanah yang kurang berharga yang terletak di samping pasar. Kemudian tanah tersebut ia petak-petakan secara baik untuk dijadikan lapak bagi siapapun tanpa harus membayar sewanya. Namun jika pedagang tersebut mendapat keuntungan, ia menghimbau mereka untuk memberikan bagi hasil seikhlasnya. Nah, teknik bagi hasil inilah yang mengawali kekayaan Abdurrahman bin Auf di Madinah. Selain sebagai sahabat yang piawai dalam berbisnis, keberanian Abdurrahman bin Auf dalam medan jihad tercatat dalam sejarah. Dalam perang Uhud, Abdurrahman mendapat 20 luka yang salah satunya membuat kakinya cacat permanen. Dia bahkan sulit berbicara karena giginya patah dalam perang Uhud. Selain pebisnis ulung, pemberani, namun hati Abdurrahman bin Auf senantiasa dicurahkan jiwa juhud. Karena kalau dia mau, bisa jadi Abdurrahman bin Auf adalah khulafaur rasyidin yang ketiga. Sepeninggal Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 6 anggota yang bertugas mencari pengganti Umar. Saat mereka berunding menentukan khalifah baru, semua anggota malah sepakat menunjuk Abdurrahman bin Auf sebagai khalifah pengganti Umar. Tapi dia menolaknya dan meminta Utsman bin Affan menjabat jabatan tersebut. Sungguh, aku takut jika aku tidak bisa bertemu dengan para sahabatku karena banyaknya harta yang kumiliki, kata Abdurrahman bin Auf saat itu. Setelah mengabdikan seluruh hidupnya untuk kemajuan dakwah Islam melalui tenaga dan hartanya, Abdurrahman bin Auf meninggal pada tahun 31 Hijriah atau 652 Masehi saat usianya menginjak 72 tahun. Sebelum meninggal, ia berwasiat supaya seluruh hartanya disumbangkan untuk kepentingan dakwah Islam. Para ahli sejarah berpendapat bahwa total harta yang disumbangkan Abdurrahman bin Auf dalam wasiatnya sekitar 50.000 dinar atau setara dengan 2,5 triliun rupiah saat ini. Demikian kisah singkat Abdurrahman bin Auf, semoga kita bisa mengertinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.